Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, dosen Stisipol Dharma Wacana Metro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah perbandingan administrasi negara. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja dan bukti melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi yang akan dibawakan dalam materi perkuliahan saya ini. Sebelum saya masuk dalam metode ceramah dan diskusi, saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah perbandingan administrasi negara. Mata kuliah ini merupakan pembaharuan dari ilmu politik yang sudah dikaji sejak zaman Aristoteles. Sebelum abad ke-20, studi perbandingan administrasi negara menyatu dengan studi pemerintahan. Perbandingan administrasi negara penting dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh para intelektual muda dan mahasiswa. Dalam hal ini, saya mencoba untuk memberikan informasi tentang kondisi administrasi negara perbandingan tidak hanya di negara Indonesia, tetapi juga di negara lain di ASEAN dan di dunia. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem politik, pelayanan negara, dan penyelenggara negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan administrasi negara bertujuan membandingkan pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi negara dengan sebelumnya dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, perbandingan administrasi negara monarki dan republik, juga mengkaji dengan administrasi negara dengan pendekatan perbandingan antar berbagai aliran, antara kebudayaan yang berbeda, antara orde yang berbeda, misalnya orde lama dan orde baru dengan orde reformasi. Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya, membandingkan sistem administrasi yang berada pada dua atau lebih dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Hal ini dilakukan karena setiap negara mempunyai kebudayaan yang berbeda mempengaruhi pola penyelenggaraan negara masing-masing. Studi perbandingan administrasi negara juga mengkaji lembaga negara yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara dan menjalankan fungsinya mengikuti sistem administrasi yang beragam dan mungkin memiliki unsur yang sama. Dikarenakan fungsi dan manfaat ilmu perbandingan administrasi negara sangat besar, perguruan tinggi menempatkan ilmu ini sebagai salah satu mata kuliah yang penting. Pendekatan perbandingan dalam bidang administrasi negara akan memperluas wawasan mahasiswa tentang pengelolaan dan penyelenggaraan negara di dunia yang mengikuti ideologi berbeda, kebudayaan yang berbeda, situasi dan kondisi ekonomi yang berbeda, yang dapat diambil hikmahnya secara ilmiah melalui kajian ilmu perbandingan administrasi negara. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS 3 yang telah lulus mata kuliah administrasi negara. Lalu kemudian apa yang saya sampaikan dalam aspek ceramah dan diskusi pada perkuliahan, maka mahasiswa dapat memiliki rasionalitas yang tinggi dalam melihat fenomena administrasi publik, memiliki wawasan yang luas dan sikap toleran yang tinggi, memiliki dan dapat mengidentifikasi dan dapat membedakan berbagai sistem administrasi publik dari berbagai negara yang dipelajari, sehingga mahasiswa dapat menganalisis kelebihan dari suatu sistem administrasi publik itu sendiri. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan perbedaan antara sistem administrasi publik yang satu dengan administrasi publik yang lain. Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini menjadi aspek diskusi sebelum saya masuk ke metode ceramah. Tentunya saya setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari Stisipol Dharma Wacana Metro. Dari capaian ini,
kemudian diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus sejalan dengan untuk mendukung lulusan, sehingga dalam hal ini dipastikan mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dicapai atau dihasilkan, yaitu administrasi publik. Terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang berkaitan tentang yang pertama sikap, yaitu memiliki rasionalitas yang tinggi dalam melihat fenomena administrasi publik, memiliki wawasan yang luas, sikap dan toleran, saling menghargai. Yang kedua, keterampilan umum mahasiswa dapat mengidentifikasikan dan membedakan berbagai sistem administrasi yang ada di beraneka ragam berbagai negara. Kemudian yang ketiga, keterampilan khusus mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan dari berbagai sistem administrasi publik yang satu dengan yang lain. Dan dari ketiga sub CPMK ini saya membagi menjadi 14 pertemuan. Dari 14 pertemuan tersebut tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk mempermudah diskusi mahasiswa, saya membagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, kuliah dan diskusi, yaitu konsep sistem dan publik yang diberikan dalam 2 topik pertemuan. Bagian yang ketiga dalam 1 pertemuan, dan bagian keempat 2 pertemuan. Bagian ke-6 dan ke-7 disampaikan sebelum UTS. Selanjutnya bagian ke-9 sampai dengan 15 disampaikan dalam 7 pertemuan, yaitu membahas topik di negara yang dikaji, menjelaskan birokrasi di negara yang dikaji, kemudian menjelaskan organisasi yang dikaji, pemerintahan yang dikaji, dan menjelaskan birokrasi di negara yang dikaji. Untuk membuat mata kuliah terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar perbandingan administrasi negara. Selain ini, saya juga memberikan suplemen bacaan dari beberapa jurnal terupdate mengenai perkembangan ilmu administrasi permodelan, perbandingan administrasi, dan simulasi sistem. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini dan juga semua bahan bacaan diberikan. Itulah metode yang saya sampaikan dalam kelas ketika saya melaksanakan perkuliahan. Sekarang saya akan membahas tentang interaksi yang akan saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun luar kelas, berbasis prinsip Study Center Learn, yaitu metode yang mengedepankan proses pembelajaran, berinteraksi kuliah, dan diskusi dalam memberikan tugas, yaitu merumuskan ulang tentang konsep dan administrasi publik dan sistem administrasi publik, menganalisa aspek perbandingan administrasi publik yang menyisipkan pertanyaan untuk melatih berpikir dan menyampaikan pendapatnya, kemudian membagi mahasiswa berpasangan untuk membahas materi, kemudian mempresentasikan. Selanjutnya, saya menggunakan studi kasus yang real dan konteks, pemanfaatan permodelan simulasi untuk analisis oleh mahasiswa, lalu pemberian materi yang mentransfer mata kuliah. Yang pertama, mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik seperti membuat RPS, melakukan kontrak perkuliahan, menyampaikan kisi-kisi penilaian dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kontrak yang telah disepakati pada awal perkuliahan. Terkait kontrak perkuliahan, kisi-kisi penilaian dan sanksi, saya melibatkan mahasiswa dalam perumusan. Keterlibatan mahasiswa ini menjadi pemicu mereka untuk mematuhi kontrak kuliah yang telah kami sepakati bersama, menjadi kontrol dan transparansi penilaian kepada mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, untuk memperlancar perkuliahan, saya selalu membawa materi melalui sarana multimedia yang menarik.
proses pembelajaran mengajar tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Dalam mata kuliah di mana bobot teori lebih banyak selalu mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam perkuliahan, misalnya memperbaiki, menerbitkan kuis, memberikan kuis di awal perkuliahan, awal pertemuan untuk mengukur penguasaan materi yang akan saya berikan. Terkait dengan hasil akhir, saya selalu berpedoman pada kontrak kuliah yang telah disepakati pada awal perkuliahan. Dengan ini saya memberikan pengalaman pengajaran dengan cara menitik beratkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa. Maka secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih. Di dalam mahasiswa juga memiliki rasionalitas pada mata kuliah dan kemudian berlangsung ke aspek asesmen, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan apa yang mahasiswa dapat dalam pembelajaran di kelas. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin apa yang dinilai selama perkuliahan berlangsung hingga akhir. Adapun hal ini merupakan poin yang termasuk dalam kontrak perkuliahan dan atau pembelajaran. Selain itu, pengukuran kinerja mahasiswa didasarkan pada sub CPMK yang ingin dicapai pada mata kuliah ini. Sehingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi yang berbeda sesuai dengan sub CPMK yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa tersebut. Sebagai contoh berikut, saya lampirkan kemampuan akhir setiap tahapan pembelajaran indikator, kriteria dan pedoman penskoran, waktu dan materi pembelajaran. Hal ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu kontrak kuliah, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kriteria penilaian yang saya berikan agar membuat mereka mampu mempersiapkan kinerja agar mengikuti perkuliahan di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang telah saya siapkan. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di depan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Mas? Ya. Semoga kita selalu sehat, alhamdulillah syukur. Yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya kepada Allah sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan meskipun secara daring. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Nah, pada minggu lalu sudah saya juplik, kita akan mempelajari tentang birokrasi. Birokrasi dalam perbandingan administrasi negara. Birokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti bureaucracy, kekuasaan dan pengaruh dari pemimpin dan staf birokratik dan birokratisasi. Nah, pada abad periode ke-1798, Journey itu menjelaskan bahwa istilah birokrasi itu berkembang pesat. Arti birokrasi menurut Kamus Bahasa Prancis itu adalah kekuasaan dan pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan atau government bureaucracy. Kemudian birokrasi ini sendiri dapat diartikan kekuasaan melaksanakan pekerjaan dalam mengatur kekuasaan dan menempatkan jenis pekerjaan untuk para pekerja secara sistematis. Nah,
ada seorang pakar yang menjelaskan bahwa tentang birokrasi memberikan pemahaman bahwa munculnya konsep birokrasi berawal dari tingkah laku para pemerintah yang menyelenggarakan administrasi negara. Oke, next di sini ada beberapa karakteristik birokrasi sudah saya tuliskan. Yang pertama tentang kerja yang taat pada peraturan atau rule. Nah, kerja yang seperti apa, Bu, yang taat peraturan itu? Apakah saya harus mentaati terlalu tunduk sekali? Bukan. Kerja yang dimaksud, kerja yang taat pada peraturan. Artinya, para birokrat bekerja sesuai dengan peraturan. Apabila menyimpang dari peraturan pekerjaan, tersebut dapat diberi peringatan. Contohnya, diskor dan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Nah, birokrat harus seorang yang profesional. Dalam arti para birokrat itu ahli dan memiliki pengalaman kerja yang memadai, sehingga dalam memberikan pelayanan selalu memuaskan orang yang dilayaninya. Semua pelayanan yang diberikan harus bersifat formal, bukan pekerjaan tambahan lagi. Nah, kemudian berdasarkan logika atau rasional, artinya bekerja menurut ukuran akal sehat. Misalnya, waktu yang diberikan, gaji yang diterima, kemudian jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan kemudian berdasarkan pengaturan dari atas ke bawah hierarki. Nah, di sini berdasarkan logika, kemudian ada sentralistik. Sentralistik di sini artinya kekuasaan tertinggi itu berada di pusat organisasi. Dengan pemerintahan dikenal sentralisasi dan desentralisasi. Nah, apa sih sentralisasi dan desentralisasi? Pembagian tersebut bukan berarti tidak ada pusat dan cabang. Itu berarti birokrat bekerja sama. Sedangkan strukturalistik di sini artinya bekerja mengikuti cara-cara yang teratur, mendahulukan skala prioritas dan menyelesaikan dengan tepat waktu dan hasil yang maksimal. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa trik-trik birokrasi yang ideal. Contoh birokrasi yang ideal di sini saya sebutkan. Yang pertama, prinsip pembagian kerja, struktur hierarki, aturan dan prosedur, prinsip netral dan penempatan berdasarkan atas karir birokrasi yang murni. Nah, birokrasi yang ideal sebagai prinsip pembagian kerja itu seperti apa, Bu? Prinsip pembagian kerja yaitu membagikan jenis pekerjaan sesuai dengan ahli jabatannya dan beban kerja kepada para birokrat. Jadi memang sudah ahlinya dibagikannya. Kemudian struktur hierarki terdiri atas atasan dan bawahan, sehingga wewenang dan hak tugas itu berbeda antara atasan dan bawahan yang dikerjakan berbeda. Ya memang benar. Oke, aturan dan prosedur bekerja mengikuti aturan kemudian yang ada sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien. Prinsip netral. Yang keempat, prinsip netral. Nah, di sini prinsip netral birokrat selalu mengutamakan profesionalitas, hak dan kewajiban. Formalistik maka tidak dibenarkan. Nah, penempatan berdasarkan atas karir. Yang keenam ya, penempatan berdasarkan atas karir. Itu yang seperti apa, Bu? Penempatan berdasarkan atas karir itu menempatkan birokrat mengikuti jenjang karir masa kerja. Jadi masa kerja itu selalu dihitung.
prestasi dan keahlian. Apa yang didapatkan, yang diberikan dari atasan kepada bawahan berupa rewards. Nah, di sini yang terakhir birokrasi murni. Birokrasi murni di sini artinya mengikuti tata tertib birokrasi tanpa ada sandaran lain, yaitu berkaitan dengan layanan administrasi yang baik, yang efektif dan efisien. Nah, di sini Ibu mau bertanya, pelayanan yang ada di bank itu sudah merupakan bagian dari birokrasi murni atau belum? Atau sudah masuk dari birokrasi yang ideal atau belum kira-kira? Ayo, mana suaranya? Halo Bu. Ya, mana suaranya? Tadi kan sudah saya jelaskan berkaitan dengan birokrasi yang ideal itu seperti apa ya. Ada pembagian kerja, struktur hierarki, aturan dan prosedur, prinsip netral, penempatan berdasarkan atas karir, birokrasi murni. Nah, pertanyaan dari saya, pelayanan yang ada di bank itu bagian dari birokrasi yang ideal sudah mumpuni atau belum? Sudah ideal, Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Ideal Bu. Ideal, bagus. Iya Bu. Nah, oke, next. Paham ya sampai di sini ya? Saya lanjut ya. Paham, Bu. Ini ada beberapa prinsip birokrasi menurut pakar. Demikian PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran. Saya juga melampirkan mata kuliah di dalam rekaman proses pembelajaran secara online dan dapat dilihat pada deskripsi video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.